Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki Jumat Agung. Jumat Agung bicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus Kristus harus menderita dan mati? Karena memang konsep keselamatan di dalam iman Kristen adalah penderitaan, kematian, kebangkitan, dan keselamatan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia yang pertama jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan mengembalikan rancangan yang semula. Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia, adalah Tuhan menciptakan dengan sempurna. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bumi adalah surga. Tapi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka bumi tidak lagi menjadi surga, tapi bumi dikuasai oleh kuasa jahat, yaitu iblis. Dan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, manusia kembali untuk menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Manusia harus diselamatkan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 53 ayat 3-5, dikatakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tanpa kematian, tanpa kebangkitan tidak ada keselamatan. Oleh karena itu, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus memang harus terjadi supaya kita orang yang berdosa boleh ditebus dosa-dosa kita oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus akhirnya mendatangkan kehidupan dan keselamatan. Banyak orang mencari tentang hidup, ingin sehat, ya, ingin hidup, tapi satu hal, banyak orang yang ditakuti adalah kematian. Semua orang mengatakan bahwa setelah mati ada kehidupan yang kekal. Ada dua pilihan, surga atau neraka. Mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia dan mati dan bangkit? Karena Tuhan Yesus adalah contoh manusia surga. Sehingga bagi orang yang percaya kepadanya, kalau mau masuk surga, harus hidup seperti Yesus. Seringkali kita diizinkan Tuhan menderita untuk keselamatan orang-orang di sekitar kita. Hari ini temanya adalah mati untuk hidup. Mengapa? Karena tanpa kematian tidak ada kehidupan. Jumat Agung berbicara tentang tiga hal, saudara. Yang pertama tentang pengampunan. Tanpa pengampunan dosa, manusia tidak akan diselamatkan. Banyak orang mencari keselamatan dengan perbuatan baik. Itu tidak akan terjadi. Sebaik apapun manusia tidak akan selamat. Hanya karena penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, maka manusia akan diampuni dosanya dan akan mendapatkan satu keselamatan. Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, maka sesungguhnya
Tuhan sudah membayar harga atas dosa-dosa kita. Yang kedua, Jumat Agung bicara tentang penderitaan adalah bukan akhir dari kehidupan. Dalam Matius pasal 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya penderitaan Tuhan Yesus adalah awal dari kita umat yang percaya untuk hidup memikul salib dan menyangkal diri kita. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus hidup seperti Yesus hidup pada saat di dunia. Hidup yang penuh dengan belas kasihan, hidup yang penuh dengan pengampunan, hidup yang saling mengasihi, hidup yang saling melayani. Itulah arti yang kedua tentang Jumat Agung, saudara. Yang ketiga, Jumat Agung bicara tentang kasih Allah yang begitu besar. Kalau kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bentuk kasih Allah kepada kita, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, bentuk kasih yang begitu besar kepada kita adalah Allah memberikan satu-satunya anaknya laki-laki yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia di bumi ini dengan cara dia harus mengalami penderitaan dan harus mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, mengapa harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah kasih itu sendiri. Maka kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kematian seperti sebuah telur, ya. Kalau telur itu dipecah dari luar, maka akhirnya tidak ada kehidupan. Tetapi telur ketika dipecah dari dalam, maka sesungguhnya kematian akan menghasilkan satu kehidupan dan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jangan pernah menyerah dan terus berjuang untuk hidup serupa dengan karakter Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 33 tahun dia menyiapkan diri untuk korban bagi dunia. 3 tahun dia menyampaikan berita sukacita. 30 keping perak dia dikhianati oleh Yudas. 3 kilometer dia memikul salib. Dan 3 jam dia tergantung di kayu salib. 3 paku ditancapkan di kaki dan tangannya. Bahkan lebih dari 3 liter darahnya tercurah bagi kita umat yang berdosa. 3 hari dia di dalam gua kuburan, dan 3 kata yang mau dia katakan, aku mengasihi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematiannya memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dia telah meruntuhkan benteng pertahanan setan di salib Kalvari. Itulah kemenangan yang telah bagi kita semuanya. Keselamatan kita telah dikerjakan secara sempurna. Semua dosa kita telah dipindahkan ke atas Yesus di kayu salib. Ketika dia tergantung di kayu salib, lalu kebenarannya telah ditransfer, dipindahkan kepada kita semuanya. Semua sudah selesai. Tidak akan ada lagi penyaliban Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, jaga dan hargai keselamatan yang sudah kita terima dengan takut dan gentar kepada Tuhan.
Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan demikian. Demikian pula Kristus saja satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pengorbanannya, kematiannya telah menyelamatkan kita. Tetapi kita tidak boleh kemudian hidup seperti yang kita mau, karena buah keselamatan adalah kita harus melakukan firman-Nya, mengasihi, melayani, dan mengampuni. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, maka kita harus hidup mengikuti jejaknya, yaitu melayani, mengasihi, dan mengampuni. Hidup berbuah, hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Saya selalu mengatakan bahwa ukuran kedewasaan seseorang, baik itu secara kerohanian maupun secara fisik, adalah ketika bagaimana orang itu memperlakukan orang lain. Hari ini banyak orang lain memperlakukan sesamanya dengan seenaknya, membuli, mengkhianati, memfitnah, menghina, bahkan saling membunuh. Itu tidak mencerminkan akan kedewasaan iman. Tetapi Yesus mengajar kepada kita bagaimana memperlakukan kita orang yang berdosa. Dia selalu mengorbankan dirinya, mengosongkan dirinya untuk keselamatan kita. Percayalah saudara, ketika kita hidup dalam firman-Nya, hidup mengikuti seperti apa yang Yesus ajarkan, maka saya bisa pastikan satu kelak nanti kita dipanggil Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga, di kerajaan Allah yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus bukan kematian biasa. Yesus mati karena memberikan nyawanya, bukan bunuh diri, melainkan mengorbankan diri untuk menebus dosa kita. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugasku yang kuterima dari Bapakku. Maukah kita mengatakan, Tuhan, aku mau menderita untuk keselamatan orang lain? Bukankah mengampuni sesama itu juga bagian dari penderitaan? Bukankah mengasihi musuh itu juga bagian dari penderitaan? Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu juga bagian dari penderitaan. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, lakukanlah semuanya itu. Hidup ini hanya seperti kebiasaan, saudara. Ya, jangan pernah mengatakan, wah dia melukai saya, menyakiti saya Pak, saya sulit mengampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sulit mengampuni sesama kita, maka Bapa kita yang di surga pun tidak akan mengampuni kita. Ketika kita sulit untuk mengasihi musuh, maka Bapa yang ada di surga juga sulit akan mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan sementara engkau membenci saudaramu yang kelihatan, engkau pendusta, kata Tuhan. Maka jikalau engkau akan mengasihi aku yang tidak kelihatan, engkau harus mengasihi yang kelihatan. Saudara, sepertinya kita beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi ketika kita masih membenci saudara kita yang kelihatan, membenci apapun yang kita benci, maka sungguhnya kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus Kristus sungguh
terjadi 2000 tahun yang lalu satu alasan untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita belajar terus meneladani akan karakter Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan, ya, mengampuni kepada mereka yang berbuat dosa dan berbuat jahat kepada siapapun termasuk kepada kita. Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya saudara, kita harus melakukan apapun yang ada di dunia ini seperti melakukan untuk Tuhan. Suami melayani istri seperti melayani Tuhan. Istri melayani suami seperti melayani Tuhan. Orang tua melayani anak seperti orang tua melayani Tuhan. Kita mengasihi sama seperti mengasihi Tuhan. Siapapun mereka harus kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.